Saya mengubah sihir cahaya adik perempuan menjadi sihir telanjang, sehingga dia mengejar saya dengan gila-gilaan. Terpaksa saya harus mengubah keterampilan percepatan pertumbuhan saya menjadi kelahiran kembali. Tak disangka saya benar-benar terlahir kembali ke hari kebangkitan itu. Sama seperti kehidupan sebelumnya, saya terbangun dengan dua profesi, tukang reparasi dan petani. Teman sekelas yang awalnya mengagumi saya, langsung berubah menjadi meremehkan. Di kehidupan sebelumnya, aku dipaksa oleh orang kuat untuk bekerja keras. Setiap hari harus memperbaiki peralatan tanpa henti, hingga akhirnya memperbaiki 10 juta peralatan. Dan karena itu aku terbangun dengan satu-satunya keterampilan modifikasi, yang dapat mengubah satu huruf dari bakat, keterampilan, atau peralatan. Sehingga secara permanen mengubah atribut atau bakat. Guru menghiburku dengan mengatakan bahwa ini adalah tubuh suci logistik bawaan, lebih baik daripada tidak terbangun sama sekali. Saya tidak peduli, tetapi Yang Wei sangat senang. Dalam belajar, dia sering kalah dari saya. Sekarang dia telah membangkitkan A-level berserker, siap untuk memamerkan kepada saya. Tetapi tidak menyangka saya sudah memasuki desa pemula. Jadi dia juga masuk ke desa pemula. Hari ini dia bertekad untuk pamer kepada saya. Di desa pemula hanya ada pertatabrakan tingkat terendah, namun sudah membuat banyak pemula yang baru bangkit mengu. Aku sudah mengubah pedang besi pemula yang diberikan sistem menjadi pedang baja. Menghadapi kelinci-kelinci ini sungguh hanya butuh satu tebasan. Sekarang aku hanya ingin cepat-cepat naik level dan menjadi kuat agar tidak lagi dipermainkan seperti dulu. Yang Wei akhirnya menemukan saya, dengan bangga mengatakan bahwa dia telah membangkitkan keterampilan A-Grade Berserker, yaitu Frenzy, yang dapat meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan pertahanan sebesar 30% saat diaktifkan. Dia juga berpura-pura bertanya, apakah saya perlu dia untuk membantu meningkatkan level. Dia benar-benar pandai berpura-pura. Jika bukan karena takut mengubah keterampilan akan ketahuan, saya pasti akan mengubahnya menjadi prajurit lemah dan mengganti keterampilannya menjadi kemarahan. Lalu kita lihat apakah dia masih bisa tertawa. Namun saya akhirnya naik ke level 5, tetapi pihak lain merasa saya hanya membuang. Dari level 1 ke level 5, setidaknya perlu membunuh 160 kelinci penyerang. Apalagi saya terbangun dengan profesi yang tidak berguna. Tidak mungkin bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Pada saat itu, muncul pengumuman sistem, selamat kepada Jiang Yan yang memecahkan rekor waktu penyelesaian di peternakan kelinci tabrak, dengan waktu penyelesaian 36 menit. Saya bergumam, seandainya tadi tidak ada gangguan, saya seharusnya bisa menyelesaikannya 2 menit lebih cepat. Yang Wei tidak percaya bahwa seorang berserker sepertinya bisa lebih lemah dari profesi logistik, jadi dia langsung memutuskan untuk memecahkan rekor juga. Dan alasan saya begitu menonjol adalah karena ingin diterima di 3 akademi sihir besar, sehingga bisa mendapatkan perhatian dan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan. Saat itu, seorang penyihir penyembuh bernama Ning Xiaoqiao penasaran, bagaimana saya bisa menyelesaikan desa pemula dengan cepat, padahal profesi saya tidak memiliki peningkatan pertempuran. Yang Wei merasa aku pasti menghabiskan uang untuk membeli peralatan, kalau tidak, bagaimana bisa secepat itu? Aku melemparkan pedang besi dan mengatakan jika tidak percaya, lihat saja sendiri. Sementara itu, aku sudah mengubah pedang baja kembali menjadi pedang besi, tetapi dia tetap tidak percaya. Padahal yang dia lihat adalah bentuk pedang baja. Aku menjelaskan, aku seorang yatim piatu. Dari mana aku punya uang untuk membeli pedang baja? Orang-orang di sekitar merasa Yang Wei terlalu keterlaluan. Berani-beraninya menggertak seorang yatim piatu dan langsung ingin menariknya ke arena untuk menandatangani perjanjian hidup dan mati. Hari ini tidak akan membiarkanmu pergi tanpa babak belur. Orang yang baik hati ini bahkan menawarkan 2000 yuan ingin membeli teknik cepat saya, dan saya setuju dengan senang hati. Jadi saya mengambil uang itu dan berencana membeli sepasang sepatu untuk memudahkan berlari. Terus menjelaskan, meskipun sepatu ini adalah barang langka, tapi hanya tersisa 10% daya tahan, jadi dijual kepadaku seharga 200.000. Aku setuju dengan senang hati. Orang-orang merasa harga ini tidak sepadan, karena daya tahan ini tidak akan bertahan lama sebelum rusak. Namun di tengah tatapan terkejut mereka, aku langsung memperbaiki sepatu itu hingga 100% daya tahan. Orang-orang di sekitar terkejut. Ternyata aku adalah seorang tukang reparasi. Pantas saja membeli barang yang sudah rusak. Saat itu Jiang Xiaoqiao mendekat dan menyatakan ingin aku membawanya untuk latihan level. Aku sebenarnya ingin menolak, tetapi tawarannya terlalu menggiurkan. Dia memberikan 3 koin emas, yang setara dengan 30.000. Untuk memberikan pengalaman terbaik kepada orang kaya ini, aku langsung menyuruhnya mencari posisi nyaman dan menunggu untuk naik level.